Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 dalam mata kuliah pengantar psikologi ingin memaparkan materi mengenai kesehatan mental dalam pandemi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Najla Harzia Wahyuni sebagai moderator dengan NIM 2415040074 dan dengan dua rekan saya ada Devri Febria Rahman dengan NIM 2415040066 dan Rindi Hasibuan dengan NIM 2415040071 siap menjelaskan materi kepada teman-teman semua yang setia mendengarkan. Oke, tanpa memperlama langsung saja kita mulai. Seperti yang sama-sama kita ketahui, dulu ada suatu wabah penyakit yang menular sangat parah, bahkan merajalela hingga ke seluruh dunia. Ya, itu adalah wabah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Kasus penyakit pertama yang dilaporkan ada pada tanggal 1 Desember 2019. Namun, WHO menyatakan COVID-19 adalah wabah penyakit sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Pada saat COVID-19 ini, terjadi banyak sekali fenomena dalam dunia ini dan juga dalam kalangan masyarakat, seperti krisis ekonomi yang membuat ekonomi sangat-sangat menurun, lalu ada ketidakberaturannya suatu tatanan politik, bahkan ada juga yang dinamakan dengan fenomena badai nalar dan infodemi, yang merupakan dampak pandemi terhadap masyarakat. Apa itu badai nalar? Badai nalar adalah kebingungan dan kepanikan di kalangan masyarakat yang mengakibatkan mereka sulit dalam mengambil keputusan yang tepat. Setelah fenomena badai nalar disusul oleh fenomena panic buying atau pembelian panik, yaitu oknum yang memanfaatkan keadaan pandemi ini untuk kepentingan usaha sehingga harga masker melambung tinggi dan APD atau alat pelindung diri menjadi langka. Dan juga WHO merekomendasikan setiap masyarakat tetap waspada dan siap menghadapi situasi yang tidak menentu guna menjaga kesehatan dan keselamatan. Lalu, apa itu infodemi? Infodemi adalah proses penyebaran berita yang masif dan dahsyat. Masyarakat kesulitan untuk berpikir jernih serta sulit memilih dan memilah informasi yang ada karena media informasi yang memberikan berita kurang dapat bertanggung jawab. Mereka memberikan informasi yang berlebihan, bahkan tidak akurat dan relevan sesuai dengan keadaannya. Dalam menanggapi wabah penyakit ini, Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 menggunakan strategi-strategi khusus, yaitu dengan cara deteksi, pencegahan, dan respon. Namun, hal ini berdampak pada psikologis. Pertama, ada deteksi. Dengan mendeteksi secara dini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk membuktikan apakah seseorang itu terpapar pada wabah ini atau tidak. Lalu ada pencegahan. Pencegahan juga dilakukan setelah terdeteksi positif atau tidaknya. Jadi, pencegahan itu merupakan kebijakan yang sangat penting seperti penggunaan masker, menjaga jarak, isolasi diri, dan juga vaksinasi untuk mengurangi penyebaran virus dan melindungi masyarakat. Ketiga, ada respon. Respon adalah hal yang sangat dibutuhkan dari masyarakat. Respon yang cepat dari pemerintah dan sektor kesehatan mengenai wabah ini termasuk merupakan penanganan rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang memadai sangat penting untuk mengatasi lonjakan kasus. Jika respon cepat, maka wabah akan semakin berkurang. Yang terakhir, kenapa hal ini berdampak pada psikologis? Karena saat kita isolasi fisik dan psikologis akibat pandemi dapat menyebabkan peningkatan kecemasan, depresif, serta hiperaktivitas yang perlu diperhatikan untuk kesehatan mental masyarakat.
Baiklah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan dampak keseluruhan pandemi. Pandemi COVID-19 mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dampak signifikan pada kesehatan mental yang memicu berbagai masalah seperti efek karantina dan isolasi yang diperlukan selama pandemi dapat menyebabkan stres berkepanjangan dan meningkatkan risiko gangguan mental karena memunculkan reaksi seseorang terhadap pandemi itu sendiri dan juga mengakibatkan meningkatnya rasa kesepian. Kenapa? Karena saat mengisolasi diri atau mengurung diri di rumah, koneksi antar individu secara real life sangat terbatas. Pembatasan sosial menyebabkan banyaknya individu mengalami isolasi sosial yang parah, menciptakan rasa kesepian mendalam hingga keinginan untuk bunuh diri dan gangguan-gangguan lainnya yang sangat lebih parah. Belum lagi, saat terjadinya pandemi di Indonesia, banyak stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi akan wabah penyakit corona dan juga tenaga kesehatan. Mereka akan lebih mengucilkan, menjauhi, bahkan menolak orang-orang seperti itu, hingga membuat stres yang berkepanjangan dan juga lebih meningkat tentang bunuh diri. Baiklah, saya Devi Rahman ingin melanjutkan pemaparan materi setelah moderator, yaitu pada slide selanjutnya, resesi ekonomi dan risiko bunuh diri. Dapat kita lihat terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama, dampak resesi ekonomi. Resesi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi global telah menciptakan ketidakpastian yang meluas dan memperburuk kondisi mental masyarakat. Kedua, peningkatan risiko bunuh diri. Kenaikan angka pengangguran dan PHK berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya risiko bunuh diri di kalangan individu yang terdampak. Ketiga, perasaan ketidakpastian dan keputusasaan. Perasaan ketidakpastian terhadap masa depan dan rasa putus asa yang mendalam dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan ekstrem, yaitu bunuh diri. Yang keempat, contoh kasus di Tangerang. Kasus seorang pemuda di kota Tangerang menjadi ilustrasi nyata dari dampak resesi ekonomi terhadap kesehatan mental, yang menunjukkan pentingnya dukungan sosial. Selanjutnya, pada slide selanjutnya, gangguan mental di masa pandemi terdapat terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kecemasan berlebihan, yaitu banyak orang mengalami kecemasan berlebihan sebagai respon terhadap ketidakpastian selama pandemi yang dapat mengganggu kualitas hidup sehari-hari. Yang kedua, gangguan berat. Beberapa individu mengalami psikologis yang lebih serius seperti stres pasca trauma dan xenofobia akibat pengalaman negatif terkait pandemi. Yang ketiga, dampak pada perempuan. Perempuan sebagai kelompok rentan sering merasakan dampak psikologis lebih dalam, terutama terkait dengan tanggung jawab rumah tangga yang meningkat. Yang keempat, dampak pada anak dan remaja, yaitu anak remaja mengalami stres dan ketidakpastian yang signifikan yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka. Yang kelima, dampak pada lansia, yaitu lansia yang sering terisolasi menghadapi tantangan psikologi yang lebih besar, termasuk kesedihan dan kecemasan terkait kesehatan mereka. Pada slide selanjutnya, kecemasan akibat pandemi. Pada pandemi COVID-19 yang meningkat kecemasan di masyarakat, dengan banyak individu mengalami perasaan cemas, menimbulkan gejala psikomatik, demam dan pusing. Gejala psikomatik seperti demam, pusing dan ketidaknyamanan fisik dapat muncul meskipun tidak ada infeksi yang terdeteksi. Tidak selalu ada gejala fisiologis. Meskipun reaksi cemas tidak selalu disertai gejala fisik, dampaknya tetap signifikan dapat mengganggu
Baiklah, pada slide selanjutnya yaitu stresor dan mekanisme pertahanan diri. Yaitu peningkatan kewaspadaan dan dampak karantina. Terbagi juga menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, stresor dalam pandemi menyebabkan kewaspadaan meningkat. Yaitu situasi pandemi menciptakan berbagai stresor seperti ketidakpastian dan risiko kesehatan yang meningkatkan kewaspadaan individu terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, jangan dianggap membahayakan muncul mekanisme pertahanan diri, yaitu ketika seseorang merasa terancam oleh stresor tubuh dan pikiran mereka, mungkin mengaktifkan mekanisme pertahanan seperti penolakan atau penghindaran untuk melindungi diri. Yang ketiga, karantina meningkatkan rasa kesepian dan ketakutan akan infeksi, yaitu kebijakan karantina yang diterapkan untuk mencegah penyebaran virus dapat memperburuk perasaan kesepian dan meningkatkan ketakutan individu terhadap kemungkinan terinfeksi, menciptakan siklus stres yang lebih dalam. Selanjutnya, pada saat pandemi, sangat banyak hal negatif yang terjadi, yaitu seperti krisis ekonomi, bunuh diri, hilangnya pekerjaan, dan lain-lain. Ada juga gangguan berat selama pandemi, yaitu beberapa macam, seperti obsesif kompulsif. Obsesif kompulsif ditandai dengan perilaku yang tidak terkendali. Ada juga hipokondria, yaitu kekhawatiran berlebihan terhadap diri sendiri. Kemudian, dampak dari APD. Dampak dari APD yaitu APD yang tidak memadai dapat memperburuk rasa tidak aman dan cemas. Ada juga risiko infeksi, yaitu risiko terpapar virus membuat tenaga kesehatan merasa tertekan dan cemas. Ada juga stres tenaga dan kesehatan. Stres tenaga kesehatan itu yaitu seperti mengalami tingkat stres yang tinggi karena risiko infeksi pada diri sendiri. Ada juga gangguan paranoid, yaitu seperti rasa curiga yang berlebihan terhadap orang lain, dan situasi dapat menyebabkan isolasi sosial dan tidak percaya, yaitu seperti tidak dapat lagi mempercayai orang lain, atau mungkin sudah karena ada kekecewaan dalam diri sendiri gitu kan. Kemudian ada juga adaptasi dan resiliensi dan kegunaannya, yaitu dibagi 2. Nomor 1, yaitu membantu individu beradaptasi menghadapi pandemi, seperti kemampuan untuk berbaur dari kesulitan dalam konteks pandemi, yaitu resiliensi dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik. 2, yaitu pentingnya keterampilan hidup dalam situasi ketidakpaksaan, yaitu keterampilan hidup seperti komunikasi yang efektif, pemecahan masalah, pengelolaan emosi yang sangat penting untuk membatasi individu menghadapi situasi yang tidak pasti. Selanjutnya yaitu pentingnya kolaborasi. Pentingnya kolaborasi yang kuat antara individu, komunitas, dan lembaga untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi. Yang kedua yaitu dampak biologi. Dampak biologi yaitu pandemi dapat mempengaruhi kesehatan fisik, masyarakat memerlukan kesejahteraan dalam distribusi vaksin dan kesehatan, seperti vaksin pada COVID-19. Kita perlu mengelola stres kita dan resiliensi mental, yaitu dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu mencari peluang positif. Mencari peluang positif yaitu selalu mencari
sisi baik dalam setiap situasi dan membantu menemukan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu berpikir optimis. Berpikir optimis yaitu mengembangkan pola pikir positif demi kesehatan mental dan memberikan motivasi yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan, yaitu seperti masalah yang kita dapati, kita harus berpikir positif bahwa itu adalah yang terbaik. Yang ketiga yaitu menghindari stres berlebihan, yaitu penting untuk mengenali tanda-tanda stres, yaitu seperti kesehatan mental sebelum menjadi masalah yang lebih serius. Maksudnya kita harus tahu tanda-tanda kesehatan mental itu seperti apa sebelum itu menjadi yang paling serius, seperti kan masalah yang panjang yang dulunya kecil menjadi besar gitu. Ada juga dampak pandemi, yaitu membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga perhatian pada diri sendiri. Yang dimaksud perhatian pada diri sendiri yaitu sangat penting untuk menyadari kebutuhan dan kesehatan mental diri sendiri. Kita juga perlu mencari bantuan profesional. Gunanya yaitu jangan ragu. Kita tuh tidak perlu ragu untuk mencari bantuan terhadap profesional dalam kesehatan mental ketika merasa terbebani. Misalkan kita kan merasa terbebani, kita tuh memang harus mencari bantuan kepada seseorang yang memang ahli gitu kan untuk mencari solusi bagaimana kita bisa keluar dari zona masalah tersebut. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kami. Semoga dapat dipahami adanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.